KPK menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan pergantian antar waktu anggota DPR dari PDI Perjuangan. Wahyu diduga menerima suap untuk memproses permohonan PAW Harun Masiku. Bagaimana sebenarnya alur suap dan aturan hukum terkait dengan PAW yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan? Eva Wondo akan memaparkan data dan faktanya untuk Anda. Silakan, Eva. Baik, terima kasih Sumi. Sumi dan juga pemirsa, KPK resmi menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama dengan 3 orang lainnya, termasuk politisi dari partai peraih suara terbanyak dalam pemilu 2019 PDI Perjuangan, Harun Masiku sebagai tersangka kasus dugaan suap. Kasus dugaan suap ini diduga terkait dengan penggantian antar waktu anggota DPR dari PDI Perjuangan. Lalu bagaimana sebenarnya alur kasus dugaan pengkhianatan terhadap demokrasi yang melibatkan oknum penyelenggara pemilu dan politisi tersebut? Mari kita cek data dan faktanya. Ya, pemirsa, kita lihat bahwa kasus ini diduga terkait dengan perebutan kursi DPR dari fraksi PDI Perjuangan warisan almarhum Nazarudin Kimas dari Dapil Sumsel 1. Kita lihat ini partai berlambang moncong putih itu mengajukan Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin. Padahal Harun Masiku ini hanya urutan kelima perolehan suara di antara caleg PDI Perjuangan di Dapil Sumsel 1 pada pemilu 2019 dengan jumlah suara hanya sekitar 5.878 suara. Selisih jumlah suara ini jauh jika kita bandingkan dengan suara almarhum Nazarudin sebanyak 145.752 suara. Sedangkan KPU memutuskan Rizky Aprilia yang berhak melenggang ke Senayan. Dasarnya adalah Rizky merupakan pemilik suara terbanyak kedua setelah Nazarudin dengan jumlah suara 44.402 suara. Nah, agar lolos ke Senayan, Harun meminta bantuan Wahyu dengan imbalan ratusan juta rupiah. Kita akan lihat bagaimana skenario kasus suap ini. Ini adalah skenarionya, pemirsa. Jadi untuk membantu penetapan Harun sebagai anggota DPR pengganti antar waktu, Wahyu ini meminta dana operasional dari Harun Masiku sebesar 900 juta rupiah. Jadi skenarionya Harun memberikan uang suap melalui Saiful yang disebut sebagai salah satu staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Lalu uang diterima oleh Agustiani Tio Fridelina. Ia merupakan orang kepercayaan dari Wahyu Setiawan. Nah, dari total komitmen suap sebesar 900 juta rupiah, Wahyu sudah 2 kali menerima pemberian suap, yakni pada pertengahan Desember tahun 2019 sebesar 200 juta rupiah dan kembali lagi pada akhir Desember 2019 sebesar 400 juta rupiah. Namun uang itu masih dipegang oleh Agustiani. Nah, kasus ini bermula dari penetapan penggantian caleg terpilih PDI Perjuangan Nazarudin Kimas yang meninggal pada Maret 2019. Lalu KPU mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni penggantian caleg dengan suara terbanyak di bawah Nazarudin yakni Rizky Apriliani. Namun pada Juli tahun 2019 seorang pengurus DPP PDI Perjuangan memerintahkan kuasa hukum partai untuk mengajukan uji materi PKPU terkait penetapan calon terpilih ke Mahkamah Agung. MA kemudian mengabulkan sebagai gugatan yang memberi diskresi kepada partai politik untuk menetapkan caleg sebagai pengganti. Lalu mengapa KPU tetap menetapkan Rizky Aprilia sebagai pengganti dari Nazarudin padahal ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan partai penentu PAW. Kita akan simak pernyataan dari Ketua KPU Arief Budiman berikut ini. Bagaimana tafsiran KPU atas putusan MA tersebut? Ya, kami membaca putusan itu dan kami melihat itu tidak mungkin bisa dijalankan karena undang-undang yang mengatur tentang proses pemilu tidak mengatur demikian. Jadi jelas KPU sudah menetapkan hasil pemilunya. Kalau ada, dan itu sudah kita tuangkan dalam sertifikat berita acaranya, dan kalau memang ada keberatan terhadap perolehan suara itu, proses itu hanya bisa dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Kemudian apa putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hasil pemilu tersebut? Apakah tetap atau berubah? Gitu ya. Nah, kalau sekarang kemudian ada putusan itu, tentu kami tidak bisa melaksanakan karena bagaimana merubah sertifikat itu sementara undang-undang pemilu mengatakan sengketa tentang hasil itu hanya bisa diproses di Mahkamah Konstitusi.
Ya, itu adalah pernyataan dari Ketua KPU RI Arief Budiman. Lalu apa aturan yang dimaksud oleh Ketua KPU RI Arief Budiman? KPU berpegang pada Undang-Undang Pemilu dan PKPU. Ini adalah aturan yang dimaksud oleh Ketua KPU RI Arief Budiman, yakni aturan yang terdapat pada pasal 426 Undang-Undang Pemilu ayat 3 yang menyatakan bahwa calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang meninggal dunia atau berhalangan tetap ini diganti oleh KPU Provinsi, dan juga KPU Kabupaten Kota dengan calon dari daftar calon tetap partai politik peserta pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan suara calon terbanyak berikutnya. Jadi calon dengan perolehan suara urutan terbanyak kedua. Lalu KPU ini juga berpegang pada peraturan KPU pasal 9 yang menyatakan isinya, kita akan lihat. Ya, KPU juga berpegang pada PKPU nomor 6 tahun 2017 tentang PAW atau penggantian antar waktu. Pasal 9 menyatakan bahwa mereka yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari parpol yang sama dan di daerah pemilihan yang sama pula. Kemudian KPU akan memverifikasi berkas-berkas dan dokumen dari calon pengganti tersebut. Jadi jelas aturannya bahwa KPU berpegang pada Undang-Undang Pemilu dan juga PKPU bahwa diganti atau penggantian antar waktu digantikan oleh calon dengan perolehan suara terbanyak kedua. Sedangkan PDI Perjuangan ini beralasan bahwa putusan MA menjadi dasar PDI berkirim surat ke KPU untuk menetapkan Harun Masiku sebagai pengganti. Ini dia alasan dari PDI Perjuangan yang berpegang pada putusan MA yang mengabulkan gugatan uji materi pasal 54 peraturan KPU. Putusan MA menetapkan bahwa parpol sebagai penentu suara dan juga PAW. Ya, pemirsa, sebenarnya bukan kali ini saja komisioner KPU ditangkap oleh KPK. Ada sejumlah komisioner KPU yang ditangkap oleh KPK. Siapa saja mereka, kita akan lihat. Ini ada Mulyana Wirakusuma ditangkap oleh KPK 8 April 2005 terkait kita balik lagi. Ya, selanjutnya ini ada Ahmad. Ya, untuk Mulyana Wirakusuma ini kasus penyuapan anggota BPK sudah divonis. Selanjutnya ini Ahmad Rojani pada September 2005 kasus pengadaan tinta pemilu 2004 dan juga sudah divonis 4 tahun penjara. Selanjutnya kita lihat Komisioner KPU yang pernah ditangkap oleh KPK Nazarudin Syamsuddin pada Mei 2005 kasus aliran dana taktis KPU dan sudah divonis 6 tahun penjara. Selanjutnya, iya, Rusadi Kanta Prawira ini ditangkap oleh KPK pada Juli 2005 kasus pengadaan tinta pemilu 2004 dan juga sudah divonis 4 tahun penjara. Lalu ada Daan Dimara, ditangkap oleh KPK pada Februari tahun 2006, kasus suap pengadaan segel sampul surat suara pemilu 2004 dan juga sudah divonis 4 tahun penjara. Nah, terkait jerat hukum untuk komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, ini ada jerat hukumnya, yakni diduga melanggar pasal 12 ayat 1 huruf A atau B, pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Iya, pemirsa, kurang dari setahun 270 daerah akan menggelar Pilkada 2020. Bagaimana KPU bisa memastikan penyelenggaraan pemilu lancar jika ada ketimpangan jumlah komisioner karena Wahyu Setiawan akan nonaktif sebagai komisioner KPU. Dan tantangan lainnya yang juga harus dijawab oleh KPU adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu yang kini tercoreng. Sumi. Baik, terima kasih Eva Wondo untuk pemaparannya. Lalu ada Daan Dimara, ditangkap oleh KPK pada Februari tahun 2006, kasus suap pengadaan segel sampul surat suara pemilu 2004 dan juga sudah divonis 4 tahun penjara. Nah, terkait jerat hukum untuk komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, ini ada jerat hukumnya, yakni diduga melanggar pasal 12 ayat 1 huruf A atau B, pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.
Iya, pemirsa, kurang dari setahun 270 daerah akan menggelar Pilkada 2020. Bagaimana KPU bisa memastikan penyelenggaraan pemilu lancar jika ada ketimpangan jumlah komisioner karena Wahyu Setiawan akan nonaktif sebagai komisioner KPU. Dan tantangan lainnya yang juga harus dijawab oleh KPU adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu yang kini tercoreng. Sumi. Baik, terima kasih Eva Wondo untuk pemaparannya.